Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, hari ini saya ingin membicarakan 3 kosakata, di mana 3 kosakata ini, 2 kosakata pertama itu adalah kosakata yang berasal dari bahasa Indonesia Belanda. Kemudian kosakata kedua itu adalah kosakata bahasa Sunda. Kemudian kosakata ketiga ini adalah kosakata bahasa gaul yang ada di Indonesia. Mari kita mulai dengan kosakata pertama. Kosakata pertama ini adalah sebuah kosakata yang berasal dari bahasa Belanda, di mana kosakata itu adalah baskom. Baskom itu adalah tempat air pencuci tangan atau muka. Itu yang disebut baskom. Apakah baskom ada di dalam Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka? Kata baskom ada di dalam Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Artinya adalah baldi, tempat air cuci muka. Jadi kalau kita lihat bahwa ada penyempitan arti, di mana baskom menurut versi bahasa Indonesia itu adalah cuci tangan dan cuci muka, sedangkan baskom menurut Kamus Melayu Malaysia, dan di situ dituliskan kosakata pinjaman bahasa Indonesia Belanda dan dituliskan sebagai baldi, tempat mencuci muka. Apakah kosakata baskom digunakan di Malaysia secara masif? Tidak. Bahkan saya aja kaget melihat ada kosakata baskom di dalam Kamus Melayu Malaysia, karena saya tahu bahwa kosakata baskom ini tidak digunakan di Malaysia. Kosakata kedua adalah kosakata yang berasal dari bahasa Sunda, di mana kosakata itu adalah bagong. Bagong menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya babi hutan atau celeng. Dan di situ di Kamus Besar Bahasa Indonesia jelas-jelas dituliskan bahwa bagong itu adalah kosakata bahasa Sunda. Apakah kata bagong ada di dalam Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka? Tidak ada. Tapi seperti biasa, ada sedikit perbedaan ejaan, namun mempunyai arti yang sama dengan bagong menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang saya maksud dengan perbedaan ejaan itu adalah di dalam Kamus Melayu Malaysia itu terdapat kosakata bagung, dan di situ disebutkan itu adalah kosakata pinjaman bahasa Sunda dan artinya sama dengan bagong, yaitu babi hutan. Ada 2 pertanyaan. Pertama, apakah kata bagung digunakan di Malaysia? Tidak. Saya tidak pernah mendengar orang Malaysia mengatakan babi hutan itu sebagai bagung. Itu satu. Yang kedua, mengapa ada perbedaan ejaan? Di mana jelas-jelas di situ dituliskan bahwa kosakata bagong menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ejaannya adalah B-A-G-O-N-G. Ada O. Tapi begitu di Kamus Melayu Malaysia dituliskan bahwa itu kosakata pinjaman bahasa Sunda, tapi yang ejaannya yang ditulis adalah B-A-G-U-N-G. Mengapa bisa ada perbedaan ejaan? Oke, mungkin teman-teman Malaysia bisa mengatakan, oh itu penyebutannya disesuaikan dengan penyebutan orang Malaysia. Tapi bukankah kalau misalkan kita meminjam sebuah kosakata, yang jelas-jelas itu kosakata bahasa Sunda, ya harusnya kan menghormati asal kosakata itu. Nggak bisa dong suka-suka mengubah ejaan itu. Ataukah mungkin karena ada huruf O-nya itu, karena kalau huruf O kan selalu terkesan itu terlalu Javanis, terlalu Jawa, akhirnya O-nya diganti dengan U. Jadi bagong jadi bagung, begitu ya. Tapi mengapa untuk di kosakata baskom tidak menjadi baskum? Oh, mungkin karena baskom itu bahasa Indonesia Belanda. Nggak apa, kalau Indonesia Belanda nggak apa. Tapi kalau ada kata yang berbau-bau Jawa gitu, ada O-nya diganti U aja, begitu ya. Oke. Teman-teman bisa diskusikan lah itu, kenapa ada perbedaan. Yang jelas-jelas itu kosakata bahasa Sunda, bagong, tapi begitu sampai di Malaysia, jelas-jelas dituliskan itu adalah kosakata pinjaman bahasa Sunda, tapi berubah jadi bagung. Atau mungkin Malaysia sedang membuat bahasa Sunda cabang Malaysia, begitu ya. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya itu wajar untuk dipertanyakan. Yang wajar dipertanyakan itu adalah konsistensi ejaan. Kalau kita udah tahu bahwa itu kosakata pinjaman, ya harusnya menghargai dong. Kamu meminjam dari siapa? Kamu meminjam dari Sunda. Nah, bahasa Sunda itu ditulisnya bagong. Kenapa sampai di Malaysia ditulisnya bagung, tapi Anda tetap menuliskan bahwa itu kosakata Sunda? Berarti kan Anda ingin membuat bahasa Sunda versi Malaysia. Baik,
Itu adalah kosakata kedua. Kosakata ketiga. Nah, ini jujur ya, kosakata ketiga ini saya sangat terkaget-kaget. Kenapa saya terkaget-kaget? Karena saya tahu bahwa kosakata yang akan saya sebutkan ini adalah kosakata bahasa gaul di Indonesia. Bahkan saya sudah mencari kosakata ini di Kamus Besar Bahasa Indonesia di edisi terakhir, yaitu sekarang edisi online, edisi ke-6. Itu kosakata yang akan saya sebutkan ini tidak ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi ini memang bahasa gaul. Begitu saya iseng, saya melihat di Kamus Melayu Malaysia, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, kosakata ini ada, teman-teman, di dalam Kamus Melayu Malaysia. Dan saya kaget sekaget-kagetnya. Sepertinya Kamus Melayu Malaysia lebih gaul ya daripada Kamus Besar Bahasa Indonesia, sehingga Kamus Melayu Malaysia memasukkan kosakata bahasa gaul Indonesia sebagai kosakata yang ada di Kamus Melayu Malaysia, tapi justru kosakata itu tidak ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oleh karena itu, judul yang saya berikan itu, apakah Kamus Melayu Malaysia lebih gaul daripada Kamus Besar Bahasa Indonesia? Kosakata ketiga yang saya maksudkan itu adalah grepe. Kita tahu bahwa grepe itu dalam bahasa gaul itu ngeraba-raba, menyentuh gitu kan, meraba-raba, menyentuh, megang-megang gitu. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sebelah kiri saya, kalau berita dalam internet di Indonesia itu, misalkan grepe itu lebih ke arah harassment, ada pelecehan sepertinya. Jadi misalkan ada cewek di grepe, jadi ada cewek dipegang-pegang, diraba-raba begitu kan. Itu lebih ke bahasa pergaulan, satu. Yang kedua itu lebih ke bahasa vulgar. Kenapa saya kaget? Karena seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa ternyata kosakata grepe itu ada di dalam Kamus Melayu Malaysia dan tidak ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan yang menarik lagi itu disebutkan bahwa grepe itu adalah kosakata pinjaman Jakarta. Pertanyaannya, apakah kata grepe ada di dalam bahasa Betawi? Karena kan ada beberapa teman di Malaysia berbicara bahwa itu yang dimaksud kosakata Jakarta itu adalah kosakata bahasa Betawi. Apakah kata grepe itu adalah kosakata bahasa Betawi? Mungkin teman-teman yang dari Betawi atau suku Betawi bisa menjelaskan apakah kata grepe itu memang kosakata bahasa Betawi atau kosakata yang biasa digunakan di Jakarta. Tapi bukan berarti kosakata bahasa Betawi kan. Dan pertanyaan standar yang saya ajukan tentu adalah, apakah kosakata grepe yang dituliskan sebagai kosakata pinjaman dari Jakarta di dalam Kamus Melayu Malaysia, apakah kosakata grepe itu dikenal dan digunakan di Malaysia? Saya tidak pernah mendengar teman-teman Malaysia menggunakan kata grepe di dalam percakapan atau pergaulan sehari-hari. Kalau generasi muda di Indonesia menggunakan kata grepe, itu memang sesuatu yang umum saya dengar. Tapi generasi muda di Malaysia tidak pernah menggunakan kata grepe. Itu satu. Yang kedua adalah bahwa kosakata grepe ini kosakata yang sangat spesifik, di mana kosakata ini ya hanya banyak dimengerti oleh generasi muda, satu, dan dalam bahasa pergaulan anak muda, bukan sebagai sebuah kosakata yang resmi, bukan sebuah kosakata yang baku. Karena kalau dia kosakata yang baku, itu pasti akan tertulis di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan terbukti bahwa tidak ada kosakata grepe di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini sangat menarik lah teman-teman. Kenapa kok pihak yang menyusun Kamus Melayu Malaysia memasukkan kata grepe, di mana kosakata itu adalah kosakata yang vulgar sebagai bagian dari isi Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Silakan teman-teman Malaysia bisa menjawab mengapa, apa urgensinya memasukkan kosakata grepe, kosakata vulgar, kosakata gaul yang bahkan tidak ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kenapa dimasukkan di dalam Kamus Melayu Malaysia? Apakah memang itu untuk pengetahuan saja? Tapi justru sebagian besar rakyat Malaysia, bahkan saya bisa bilang 95% rakyat Malaysia tidak tahu itu, atau tidak pernah digunakan kosakata grepe itu di dalam pergaulan sehari-hari. Lantas mengapa dimasukkan kosakata grepe itu di dalam Kamus Melayu Malaysia? Itu saja teman-teman, silahkan diberikan komentarnya. Tetap sehat, tetap semangat. Dadah.